نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba Allah istiqomah dalam beribadah, dalam bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, mari kita niat bareng-bareng di malam atau niat sahur kita, niat puasa kita, yaitu sahur ke-20. Ingat, sudah masuk hari ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama ghadin an adai fardis sahri ramadhani hadis sanati fardhol lillahi ta'ala. Mudah-mudahan qabla hajat kita terselesaikan puasa Ramadan kita dengan khusyuk, hikmat dan penuh rahmat, penuh hidayah, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar kelak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Apakah kita tahu malam Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu apa? Dijelaskan dalam surat ini. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Pada waktu itu Allah perintahkan malaikat dan roh untuk turun ke bumi memberikan, mendoakan mereka-mereka yang pada waktu itu, pagi itu, detik itu dalam keadaan munajat pada Allah, dalam keadaan ingat pada Allah, dalam keadaan zikir pada Allah, dalam keadaan mohon kepada Allah. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mohon kepada akan ampunan-ampunan yang Allah berikan. Mohon kepada Allah dengan segala apa bentuknya, zikran katsira. Golongan hamba Allah yang bertakwa, zikran katsira wasabbih bukrata wa asila. Ternyata hikmah malam Lailatul Qadar itu meliputi segala sesuatu, pengampunan dosa, meningkatkan ibadah, dan kesempatan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi motivasi untuk kita terus berbuat baik dan menghindari daripada kemalasan. Malas kita hindarkan. Buktinya apa yang kita jalankan pada waktu itu, ketika kita enak-enaknya bobok di rumah, kita dituntut untuk bisa munajat istikaf di dalam masjid. Itikaf dalam masjid. Padahal enak-enaknya tidur, kita malah sholat tasbih, sholat taubat, sholat tahajud dan segalanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jangan dibiarkan segala apa gejolak hati di bulan Ramadan ini lebih-lebih menginjak daripada malam 21. Bulan yang penuh rahmat dan hidayah ini 21, 23, 25, 27. Ciri-ciri Lailatul Qadar. Tolong jangan disia-siakan. Ingat,
Segala yang bernyawa pasti akan mati. Kita tidak tahu kapan kita mati. Ingat, kita masih diberi kesempatan taubat nasuhah. Manfaatkan semua waktu yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, dengan segala seksama amanah-amanah yang kita jalankan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah daripada Lailatul Qadar ini salah satunya, pertama, pengampunan dosa. Lailatul Qadar merupakan suatu malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan dosa pada hamba-hambanya yang beribadah dengan ikhlas dan penuh keimanan. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho, Allah meridai radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan digolongkan sebagai hamba Allah yang ahli surga, dirangkul sebagai golongan hamba Allah yang ahli surga. Pengampunan dosa. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita jalankan kesempatan kita untuk mohon pada Allah, mohon ila maghfiratin min rabbikum. Mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ila taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Jangan disia-siakan waktu ini. Benar, kesempatan hanya sekali di depan mata kita di dalam 10 hari ini. Di mana tempatnya ini, gimana kita tidak ada yang tahu. Yang ada dalam hati kita adalah munajat, munajat, munajat. Sekarang itikaf, banyak sholat, seakan-akan hari ini Lailatul Qadar turun. Itu yang kita prinsipkan, prinsip pada diri kita. Setelah pengampunan dosa, hikmah kedua, kesempatan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadar adalah momen yang istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah zikir, ibadah doa, tafakur. Fadhkuruni adhkurukum waskuruli wala takfurun. Waskuruli, dan banyaklah mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya, mentaati dan menjalankan perintah Allah. Wala takfurun, dan jangan kita ingkar dengan menjalankan kemaksiatan yang ada, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kalau punya apapun bentuknya kemaksiatan, kalau bisa tahanlah dulu. Jangan dilepas begitu saja. Yang ketiga, hikmahnya apa? Malam yang penuh berkah. Di mana Lailatul Qadar ini merupakan malam yang penuh berkah dan kedamaian. Sehingga orang menjumpainya akan merasakan keberkahan, kedamaian dalam hidupnya. Mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar akan menjadi dirinya lebih daripada hari-hari kemarin. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Pelajari segala sesuatu ketika malam Lailatul Qadar, Al-Quran kemudian kita amalkan. Ini merupakan bagian daripada apa yang harus kita jalankan. Apa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadar khairu min alfi syahrin. Disinilah letaknya. Yang keempat, motivasi untuk bersungguh-sungguh. Motivasi umat Islam akan bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam ibadah kita kepada Allah. Dan tidak bermalas-malasan. Sekarang itikaf, sekarang ibadah, seakan-akan Lailatul Qadar turun hari ini. Nanti malam, besok malam, besok lusa malam, terus kita motivasi, kita tingkatkan iman kita. Al-imanu atuminu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Kita tingkatkan iman ini dengan kita menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Sholatnya jangan lupa, zakatnya juga jangan lupa, sedekahnya diperbanyak. Ingat, jadi orang jangan sok pelit-pelit, jangan kikir, dimintain ini, mintain itu orang untuk bersedekah. Banyak aja alasannya, banyak sekali caciannya. Sudah nggak ngasih, nyaci terus. Ketika kita didatangi orang minta sedekah, artinya seharusnya kita bangga.
Orang ini minta sedekah sama aku. Seharusnya kita bangga. Kenapa? Pembersihan harta kita. Pembersihan harta kita. Pembersihan mal kita. Apa yang kita lakukan? Harta yang kita cari dan cara yang haram. Dengan cara yang tidak diberitahu oleh Allah. Disinilah dibersihkannya. Tempatnya di sini dibersihkan. Orang datang. Orang WA atau orang apapun. Minta kepada kita kasih. Makanya jangan jadi orang pelit, pailit, mendit di bulan Ramadan ini. Kalau nuruti apapun butuhnya seseorang, butuhnya manusia hidup ini tidak pernah cukup. Terus kurang, dan kurang. Masalah tidak pernah ada masalah berhentinya. Kenapa? Karena dunia adalah tempatnya ujian. Tidak akan pernah ada hentinya ujian ini. Allah berikan ujian ini, datang lagi ujian ini, ujian ini. Apa dikira itu bukan ujian ketika Allah limpahkan amanah harta berlimpah, kita bisa beli ini, beli itu. Apa itu bukan ujian? Itu ujian yang paling berat. Di mana kita diamanahkan harta, bagaimana kita menginfakkannya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Alladzina yunfiku fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan fis-sarra'i, dalam keadaan senang. Wad-dharra'i, dalam keadaan susah. Ini penting buat kita. Dalam keadaan susah pun senang, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk berinfak. Untuk mengeluarkan sedekah. Jangan tunda-tunda mengeluarkan sedekah. Instal diberi sekami sedekah. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Orang datang minta, kita keluar di mobil, orang minta, kasih. Seberapa kita ikhlas ridho, kasih. Disebutkan kunafa'a wa yuqimus shalah wa tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Sudah jelas. Jangan ditolak, salatnya diperbaiki. Salatnya bagus, zakatnya pelit, percuma. Titelnya sudah titel. Sudah pernah naik haji, iya, tapi kehidupannya pelit, pailit, Masya Allah. Banyak seperti ini, banyak sekali. Orang pulang dari haji, bukan malah tabiatnya bagus, malah tambah memporak-porandakan imannya. Ini artinya hajinya nggak mabrur. Apa yang ketika dia haji, yang dia minta fata morgana, dunia aja. Wa innahu li hubbil khairil syadid. Makanya ibadah harus benar-benar kita tonjolkan, ibadah kita benar-benar bagus, jadi hamba Allah yang benar-benar menjadi ahli dengan segala ahli. Harus bisa dan harus bisa mensyukuri nikmat Allah, terus mensyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya malam turunnya Al-Quran itu adalah malam di mana Lailatul Qadar ini. Kemudian malam pencatatan takdir di Lailatul Qadar ini merupakan malam di mana takdir untuk tahun mendatang, termasuk catatan mengenai ajal dan rezeki diuraikan. Ini termasuk ajal dan rezeki diuraikan. Makanya kesempatan kita untuk bersedekah. Sedekah lah yang banyak. Sama Allah jangan pelit-pelit. Kalau kita nggak pelit sama Allah, Allah juga nggak akan pelit sama kita. Jangan merasa diri kita saya sudah mengeluarkan banyak sedekah. Ikhlas apa enggak? Antum mengeluarkan banyak sedekah sama si A, si B, si C sudah baik. Ikhlas apa enggak? Antum keluarin dengan cara apa? Ikhlas apa enggak? Di sini. Kunafa'a wa yuqimus shalah wa atuz zakah. Di sinilah. Makanya kesempatan dalam kita bersedekah sehingga takdir kita, ajal kita tahun mendatang akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ajal yang husnul khatimah. Wajun sa'alahu fi athari, diberikan panjangnya umur untuk bisa menyambut datangnya bulan Ramadan di tahun depan lagi. Untuk bisa mendapatkan rezeki berlimpah di tahun depan lagi. Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apapun yang kita minta, Allah pasti akan berikan. Asal kita menjadi hamba Allah yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tasik. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amr. Innallaha balighul amr. Sungguhnya Allah itu paling ahli, paling canggih dalam segala urusan seperti ini. Makanya kita tidak usah khawatir. Malam Lailatul Qadar hikmahnya ada juga malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian malaikat diturunkan ke bumi, yaitu untuk memberikan salam. Salamun qala mir rabbir rahim. Memberikan salam pada hamba Allah yang pada waktu itu dalam keadaan ibadah, munajat. Nangis sama Allah. Nangis sama Allah. Kenapa? Bukan karena nangis mikir utang. Enggak. Mikir ini. Enggak. Mikir dunia. Enggak. Nangis karena dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Fungsi hikmah malam Lailatul Qadar. Maka jangan disia-siakan. Sekarang kita puasa hari ke-20. Hari ini hari yang ke-20. Nanti malam. Ingat, nanti malam 21. Gerakan diri kita, gerakan iman kita, gerakan dalam tubuh kita, sportifkan kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari dunia. Wa innahu li hubbil khairi lasad, bukan mencari dunia, tetapi mencari adalah illa maghfiratan min rabbikum, mencari kepada Allah yaitu pengampunan, tubu ilallah tauban nasuha. Dengan cara apa? Zikran katsira wasabihu bukratan wa asila. Zikir sebanyak-banyaknya, itikaf di dalam masjid, perbanyak dan perbanyak. Semoga bermanfaat buat kita meneman syahur, dan kita jadikan hamba Allah yang mendapatkan daripada datangnya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Usyaikum wa nafsi bittaqwa wa bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.